Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami mau mengawali lagi hari yang baru ini dengan belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kami, memberikan pengertian kepada kami. Ibadah ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah teladan. Ayat tema dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudara, mari kita ikuti akan penjelasannya. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Nah, dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Yesaya 59 ayat 14 dan 15. Ini digenapi dalam kehidupan Kristus di atas bumi. Ia setia terhadap hukum-hukum Allah, menyisihkan akan tradisi-tradisi serta tuntutan manusia yang telah ditinggikan sebagai gantinya. Nah, oleh sebab itu, ia dibenci dan dianiaya. Nah, sejarah berulang kembali. Hukum-hukum dan tradisi manusia ditinggikan di atas hukum Allah, dan orang yang setia terhadap hukum-hukum Allah menderita cercaan dan juga aniaya. Kristus, karena kesetiaannya kepada Allah, didakwa sebagai pelanggar hari perhentian dan penghujat. Ia dinyatakan kemasukan setan, dicaci maki sebagai Beelzebub. Nah, demikianlah pula pengikut-pengikut Tuhan didakwa dan disalahgambarkan. Dengan demikian, setan berharap untuk memimpin mereka berbuat dosa dan membawa kehinaan kepada Allah. Tabiat dari hakim dalam perumpamaan itu yang tidak takut akan Allah maupun manusia diberikan oleh Kristus untuk menunjukkan jenis penghukuman yang akan dilaksanakan pada waktu itu dan yang akan segera disaksikan dalam peradilannya. Nah, ia mengatakan kepada umatnya dalam segala zaman untuk menyadari bagaimana sedikitnya ketergantungan bisa diharapkan pada penguasa atau hakim dunia pada hari pergolakan. Nah, acap kali orang yang dipilih Allah harus berdiri di hadapan manusia dalam kedudukan resmi. Nah, tidak menjadikan firman Allah katanya penuntun dan penasihatnya, tetapi mengikuti dorongan hatinya tanpa pengabdian dan tanpa disiplin. Dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak adil ini, nah Kristus telah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah, Kristus teladan kita tidak berbuat apa-apa untuk membenarkan atau melepaskan dirinya sendiri. Ia menyerahkan persoalannya kepada Allah. Begitulah pengikut-pengikutnya tidak boleh mendakwa atau menghakimkan atau menggunakan kekerasan untuk melepaskan dirinya. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah itu timbul. Oleh memanjakan sifat hendak membalas dendam, kita mencederai akan diri kita sendiri. Kita merusakkan keyakinan kita sendiri kepada Allah dan mendugakan yang namanya Roh Kudus. Di sisi kita ada seorang saksi, seorang juru kabar surga yang akan mengangkat bagi kita suatu ukuran untuk melawan musuh. Nah, ia akan melindungi kita dengan sinar terang dari matahari kebenaran, dan setan tidak dapat menembusinya. Ia tidak dapat melewati perisai terang suci ini. Mari kita renungkan kesimpulannya. Jika saya tidak membalas ketika dianiaya, bagaimanakah Tuhan akan membela saya? Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kami boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari Kristus sendiri yang menunjukkan kasih mesra, dan Kristus sendiri teladan kami. Kristus menunjukkan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kristus adalah teladan kami semua agar kami menyerahkan persoalan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami akan diberkati lagi di hari yang baru ini. Bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Dan di hari yang baru ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.